Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, akhir-akhir ini kita dapati ya konten-konten di media sosial ya, karena banyak munculnya para youtuber ya. Di antara konten yang kita soroti adalah prank ya. Apa itu prank ya? Kalau kita lihat ya definisi prank ya, prank adalah perbuatan jahil ya, ngerjain orang dengan tujuan guyonan ya, membuat asik-asikan ya. Biasanya ngeprank ya bisa dilakukan dengan teks, chat, atau video ya. Ini yang terjadi ya, yang saat ini banyak kita jumpai di konten-konten. Bagaimana pandangan Islam tentang prank ini ya? Setelah saya ringkas ya dari tulisan-tulisan, dari buku-buku, dan dari hasil yang saya kaji, maka bisa kita simpulkan bahwa prank ini terlarang ya. Alasannya yang pertama, prank ini seringkali ada unsur berbohong ya, menipu atau diistilahkan ngerjain lah ya. Karena banyak orang ngerjain atau nipu ya, kayak misalnya orang pura-pura miskin atau pura-pura sakit ya, atau pura-pura marah, menangis ya. Ini kan namanya bohong ya, seperti itu. Karena kita di dalam Islam dilarang ya berbohong walaupun bercanda ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya, kecelakaan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Kemudian yang kedua, prank ini mengapa dilarang? Prank bisa membuat orang lain celaka atau tertimpa bahaya, sedangkan perbuatan ini terlarang. Kita dapati ya banyak prank yang isinya seperti ini, bahkan banyak komentar netizen yang menyayangkan ya. Misalnya ngeprank membawa celurit ya, atau ngeprank ngerjain motor ya, dengan mengendarai motor ya, misalnya dikerjain. Nah, akhirnya ini bisa menimpa bahaya di antara kaum muslimin atau temannya sendiri. Nggak boleh ya. Ada hadis Nabi SAW ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Bahkan dalam ayat ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tidak boleh prank-prank ini yang bisa membahayakan ya, bisa membuat orang jatuh, membuat orang terluka ya, kaget, jantungan ya, atau mati karena ditakut-takuti. Kemudian yang ketiga, prank terkadang tujuannya untuk nakut-nakutin orang. Dan ini dilarang dalam Islam, tidak boleh ya. Pocong misalnya, mayit ya, keranda ya, tidur tiba-tiba dipindah ke keranda, ini kan kaget ya, kalau jantungan bisa mati. Dalam hadis dikatakan, la yahillu lil muslimin an yuwarri'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Kemudian yang keempat, prank adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya, nggak ada gunanya ya, nggak ada manfaat di dunia wal akhirahnya. Maka kita merujuk kepada hadis, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Prank ini nggak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang kelima, prank tentunya sangat mengganggu orang lain, ya mengganggu, bahkan sering mengundang kemarahan ya di prank ya. Orang marah besar, misalnya seorang suami ya ngeprank istrinya ya, misalnya adegan selingkuh misalnya, akhirnya marah ya. Padahal itu hanya prank, ini tidak boleh ya. Dalam ayat ya dikatakan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Bahkan prank ini kadang mengandung fitnah ya. Jadi temannya di prank kemudian marah dengan teman yang lain yang mengandung fitnahan, walaupun ujungnya adalah ada permintaan maaf dan guyonan. Ini tidak boleh ya. Kemudian prank sering kali berisi hinaan atau olok-olokan ya. Kadang misalnya orang pura-pura menjadi orang kaya, lalu temannya yang miskin diolok-olok ya, kemudian dihina, dimaki-maki, dia sudah marah, bahkan mentalnya jatuh, walaupun di ujungnya mengatakan ini adalah prank. Ini nggak boleh ya, karena di ayat disebutkan tidak boleh seorang muslim saling mengolok-olok ya. Di dalam ayat ya, orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok ya, walaupun prank bercanda tidak boleh. Inilah beberapa alasan yang saya sebutkan tentang mengapa kita harus meninggalkan prank tadi. Ini adalah demi kebaikan ya, terutama seorang muslim ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mengandung manfaat, dan semua perbuatan ucapan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu permasalahan dalam bab fikih yang sering ditanyakan, yaitu apakah najis
kotoran dan kencing hewan ya. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama, maka kita akan dapati perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan kotoran dan kencing semua hewan adalah najis. Jadi pendapat ini mengatakan seluruh kotoran dan kencing semua hewan adalah najis, baik hewan itu dagingnya bisa dimakan atau tidak. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Makanya di Indonesia ya kita dapati kaum muslimin ya yang bermadhab Syafi'i, mereka menajiskan kotoran ayam, kotoran kambing ya, dan hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Di antara dalil mereka ya, di mana disebutkan ya bahwa ketika ya Rasulullah SAW sholat di kandang onta ya, ini dikatakan dalam fikih dilarang karena ada kotoran dan kencingnya yang najis ya. Mereka juga mengatakan bahwa bolehnya berobat dengan kencing onta karena orang tersebut sedang sakit dalam kondisi menuntut kebolehan tersebut. Karena memang terpendapat yang lain mengatakan boleh dengan berdalil kencing onta, tapi oleh madhab ini yang mengatakan tetap najis, bahwa saat kasus terjadi di zaman Nabi itu karena darurat ya, seperti itu. Sehingga pendapat pertama ini mengatakan najis. Kemudian pendapat kedua, kotoran dan kencing semua hewan adalah suci ya. Jadi pendapat kedua ini tentu bertentangan sekali dengan pendapat pertama, karena mengatakan kotoran dan kencing semua hewan adalah suci, baik hewan yang dimakan dagingnya maupun tidak. Ini adalah pendapat sebagian para ulama. Mereka menganggap bahwa larangan Rasulullah sholat di kandang onta ya bukan karena najis, akan tetapi larangannya adalah mendirikan ibadah di tempat tersebut. Jadi larangan Rasul ya sholat di kandang onta bukan karena najis, tapi karena memang Rasul melarang ibadah di tempat tersebut saja, bukan karena najis. Ini pendapat yang kedua. Dan mereka juga menyamakan ya dengan kotoran kencing dan hewan yang dimakan dagingnya, menurut sebagian ulama itu tidak najis. Jadi mereka membantah ya bahwa kotoran hewan itu najis ya, mereka luruskan dan tentunya dengan segala argumen yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, pendapat tentang masalah ini, kotoran dan kencing hewan hukumnya mengikuti hukum daging tersebut. Kalau hewan dagingnya bisa dimakan, maka tidak najis. Tapi kalau hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan ya, maka itu adalah najis. Jadi sesuai dengan hukum daging tersebut ya. Kalau kita misalnya makan ayam ya boleh, maka kotorannya adalah suci. Kemudian kalau kita tidak boleh makan kucing ya, berarti kotorannya najis. Ini mengikuti dagingnya ya. Dan ini mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW ya, dimana mengapa boleh atau tidak menajiskan kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah berdalil dengan bolehnya berobat ya dengan kencing onta. Ini menunjukkan ya, atau asyahid dari hadis ini, inti dari hadis ini berarti karena onta bisa dimakan dagingnya, maka otomatis tidak najis kotorannya, dan ini adalah berlaku kepada hewan-hewan yang lainnya. Adapun dalil najisnya kotoran yang kencing hewan yang dagingnya haram dimakan, ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dikisahkan suatu hari ya, Rasul memerintahkan sahabatnya untuk mengambil 3 batu. Kemudian sahabat tersebut mencarinya dan setelah itu menyerahkan 2 batu dan 1 kotoran keledai ya. Dan tentunya jenis keledai ini yang diharamkan. Maka Rasulullah SAW mengambil 2 buah batu tersebut lalu melemparkan kotoran keledai tadi seraya mengatakan ini adalah najis. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh madhab Maliki dan Hambali ya. Jadi Maliki dan Hambali atau pendapat ketiga ini najis atau tidaknya kotoran hewan itu tergantung dagingnya. Makanya kalau kita dapati sebagian para dai, para ulama, para ustadz yang merujuk kepada negara-negara yang bermadhab Hambali seperti Saudi, maka mereka tidak menajiskan kotoran ayam, kotoran sapi dan sebagainya. Adapun pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwasanya semua kotoran itu adalah najis, di antaranya pendapat Imam Syafi'i yang kita dapati masyarakat yang bermadhab Syafi'i atau ormas Islam yang merujuk kepada satu madhab Syafi'i, maka mereka menajiskan kotoran ayam, kambing dan lain sebagainya. Wallahu alam. Inilah 3 pendapat tentang masalah apakah najis
atau tidaknya kotoran dan kencing hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.